Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya sumber daya alam, objek wisata, dan juga budayanya yang terkenal, Indonesia juga dikenal karena memiliki banyak sekali makhluk mistis. Setidaknya ada belasan, bahkan hingga puluhan jenis hantu yang dikenal di Indonesia. Masing-masing dari mereka juga memiliki ciri khas serta huniannya sendiri. Namun, walaupun begitu, mereka semua memiliki persamaan, apalagi kalau bukan keseraman yang dimilikinya. Kali ini, Bang Bet akan membahas masih soal hantu di Indonesia. Ada satu jenis hantu, salah satu jenis dedemit yang dinamai dengan gundul peringis. Sebagian dari kalian pasti pernah mendengarnya. Yang jelas, keseraman hantu ini sudah tersebar ke seantero jagat di Indonesia. Hantu ini memiliki wujud yang unik. Wujudnya hanyalah sosok kepala. Namun jelas, itu sangatlah menakutkan. Meskipun hanya bisa menggelinding di tanah dengan ekspresi mukanya yang penuh tawa, Bang Bet berani jamin teman-teman bakal terbirit-birit ketika melihatnya. Tidak hanya bentuknya saja yang membuat ketakutan, hantu ini juga terkenal iseng dan sangat sering mengganggu manusia. Lebih jauh untuk mengetahui si hantu fenomenal menakutkan ini, simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bet's Illustration. Meskipun menyeramkan, faktanya banyak sekali masyarakat yang menyukai kisah seram, apalagi tentang sosok hantu yang cukup menarik. Dalam mitos Jawa, hantu ini dikenal dengan sebutan hantu gundul peringis atau sosok kepala tak bertubuh. Banyak juga nama lain dari sosok ini, yaitu ndas glundung, gluthuk cengir, dan gundul ceringis. Banyak juga kisah-kisah seram yang menceritakan perihal misteri hantu ini yang kerap menghantui manusia, baik di dataran Jawa ataupun daerah lainnya di Indonesia. Masyarakat Jawa Tengah dan juga Yogyakarta telah lama mengenal sosok hantu gundul peringis tersebut melalui mitos dan cerita yang disampaikan oleh nenek moyang turun-temurun yang kemudian menjadi sebuah urban legend. Walaupun tidak memiliki badan, namun gundul peringis juga memiliki mata, hidung, mulut, dan juga telinga. Namun ada 3 versi tentang model sosok ini. Yang pertama adalah makhluk ini pelontos alias gundul. Dan yang kedua mengatakan bahwa makhluk ini juga memiliki rambut. Namun menurut versi lain, makhluk ini bukan hanya kepala, melainkan ada sedikit jeruan yang menggantung di kepalanya. Glundung peringis diketahui berasal dari golongan jin yang dipercaya paling dekat dengan manusia, seperti misalnya kuntilanak, pocong, dan juga sejenisnya. Lokasi keberadaannya diperkirakan ada di desa-desa, pinggiran kota, di tempat sepi atau kosong, dan juga tempat-tempat yang dipenuhi pohon rindang, seperti misalnya perkebunan atau bahkan pekarangan rumah. Ciri khas gundul peringis yang membuat kita bergidik ngeri adalah penampakannya yang selalu terlihat sumringah, walaupun terkadang juga berekspresi marah. Makhluk ini juga tergolong berbahaya karena bisa saja membuat orang yang diganggunya celaka. Kebanyakan cara mengganggunya adalah mengejar korban dengan cara menggelinding sambil cengengesan. Hantu ini konon kerap menampakkan dirinya di waktu-waktu menjelang maghrib. Hantu ini sering berada dan juga terlihat di sekitar pohon kelapa karena biasanya gundul peringis sering menjelma menjadi buah kelapa. Dari kejauhan terlihat seperti buah kelapa, tetapi ketika diambil dan dibawa, seketika kelapa itu berubah menjadi sosok kepala yang memiliki wajah dengan senyuman yang menyeringai. Kisah penampakan yang lazim beredar di masyarakat biasanya berupa suara seperti buah kelapa jatuh, tetapi saat dilihat adalah kepala manusia yang kemudian menyerang atau bahkan menggigit orang yang melihatnya. Ada juga suatu kepercayaan bahwa gundul peringis bisa menjelma menjadi sosok ayam yang berkeliaran pada malam hari. Padahal tentu saja tidak ada ayam normal yang bisa berkeliaran di malam hari, karena binatang satu ini secara alami akan mengalami rabun saat hari sudah gelap. Hal itu bertujuan
Apabila seseorang menangkap dan membawa ayam itu, seketika yang ditangkap ternyata bukanlah ayam, melainkan sosok kepala setan. Tak cukup sampai di situ, kejahilan si gundul pringis juga dikabarkan sering dirasakan saat mencuci piring di wastafel. Pada area kaki akan terasa hembusan nafas atau bahkan raba-rabaan yang dilakukan oleh makhluk ini. Sering juga saat seseorang berbaring di kamarnya, akan ada bayangan kepala pelontos terlihat di sudut langit-langit rumah. Dan jika jatuh, sosoknya akan menggelinding dan bersembunyi di bawah rak atau bahkan di kolong ranjang. Mengenai tanda-tanda kehadirannya, bisa suasana tiba-tiba menjadi panas, disertai dengan telinga yang berdenging. Di kegelapan, kehadirannya akan tampak berupa sepasang sinar merah, seperti sorot mata menyala. Kali ini, kisah ini datang dari salah satu kerabat Bang Bet sendiri. Tepatnya adalah Bude, yang kala itu terjadi pada tahun 2005. Kisah ini juga sudah seringkali diceritakan kepada Bang Bet saat masih kecil dulu. Kala itu, tepatnya sekitar pukul 10 malam, Ibu Sri dan juga puterinya Anjani pulang ke rumah sehabis kerja dari kota Semarang. Maklum saja, dikarenakan masih belum punya kendaraan pribadi, mereka pun pulang menggunakan angkutan umum menuju kota Salatiga dan mereka pun turun di pinggir jalan. Saat itu, kondisi juga masih sepi dan rumah juga terhitung masih jarang. Dikarenakan sudah hampir tengah malam dan tubuh juga sudah lelah, Ibu Sri pun memilih rute tercepat untuk pulang walaupun harus melewati sebuah pemakaman umum. Mereka pun berjalan berdua dan hanya diterangi oleh cahaya bulan. Zaman dulu, di kampung saya, jika ada kuburan, pasti juga ada sangat banyak pohon bambu. Dan ketika mereka berjalan melewati pohon-pohon bambu, samar-samar seperti ada suara sesuatu yang menggelundung di antara daun-daun bambu kering. Suara itu tentu saja jauh berbeda dengan suara langkah kaki. Suara itu pun terdengar semakin jelas. Mereka pun mulai sedikit takut dan mempercepat langkah mereka untuk pulang. Namun suara gelundungan itu pun juga semakin cepat pula, bahkan diiringi suara tawa cekikikan. Hingga akhirnya mereka mulai berlari dengan cepat. Namun Anjani menyadari jika sang ibu tertinggal di belakang. Dan saat menengok ke belakang sembari memanggil-manggil ibunya, ia melihat sang ibu seperti sedang kesulitan untuk bergerak. Dan saat didekati, terlihat jelas ada sebuah kepala tanpa badan menggelinding memutari sang ibu. Dengan rambutnya yang panjang dan melilit kaki si ibu, sembari cekikikan dengan senyuman menyeringai, makhluk gelundung pringis itu tetap saja berusaha melilitkan rambutnya yang sangat panjang itu. Anjani pun dengan panik dan juga gemetaran mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat apapun yang ia hafal, ia bacakan untuk mengusir makhluk itu. Namun syukurlah, tak lama makhluk itu menghilang. Dan Ibu Sri pun mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Dan langsung saja mereka berdua berlari menuju tempat yang lebih ramai. Dan itulah cerita misteri tentang sosok hantu kepala atau gundul pringis. Mereka yang sudah pernah mengalaminya pasti percaya bahwa sosok hantu tersebut memang ada. Percaya atau tidaknya mengenai kebenaran eksistensi dan juga rumor tentang makhluk semacam ini bergantung pada keyakinan masing-masing orang. Namun sejatinya, makhluk-makhluk astral yang mengganggu tidak akan mampu mempengaruhi manusia selama memiliki iman yang kuat dan juga akal sehat tetap terjaga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini agar Bang Bet bisa lebih semangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.